Shalom saudara, kita kembali pada Abam. Ini masuk episode 334 ya. Anda bertanya, Alkitab menjawab, episode 334. Pertanyaan pertama dari episode 334 ya. Shalom Pak Eras, saya pria usia 33 tahun, menikah 2 anak. Menikah sudah punya 2 anak ya. Saya mengalami Tuhan 2019. Walaupun saya udah dengar podcast Bapak dari tahun 2010. Saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di tahun 2019. Saya mau bertanya, Pak, ini pergumulan saya. Saya tidak tahu maksud perjumpaan pribadi ini secara pribadi dalam pengalaman yang bagaimana ya. Saya tidak tahu. Yang pertama, dalam pengiringan kita bersama Tuhan atau dalam hidup bergereja, apakah kita bisa tanpa ritual huruf besar, doa pada waktu tertentu, nyanyi, memecah roti, dan lain sebagainya. Di dalam kekristenan memang tidak ada ritual. Bahkan mestinya liturgi hidup kita itu bukan pada waktu di gereja 1,5 jam, 2 jam. Ya. Pertemuan di gereja itu bukanlah ritual, itu sebenarnya dalam bahasa Yunaninya episunagogen, pertemuan bersama. Tapi sering kita katakan sebagai kebaktian. Sebenarnya kebaktian kita itu bukan hanya di gereja itu untuk pertemuan bersama. Kebaktian kita itu justru pada waktu kita bekerja, ibu-ibu rumah tangga mengatur rumah tangga, ya, menjaga pola makan, pola hidup yang baik untuk kesehatan tubuh, itu ibadah. Segala sesuatu yang kita lakukan itulah ibadah atau kebaktian kita. Anda bertanya, apa kita bisa tanpa ritual, doa pada waktu tertentu, nyanyi, memecahkan roti? Anda memasukkan butir-butir yang tidak memiliki kelompok, tidak satu kelompok yang sama. Ya. Doa pada waktu tertentu ya kita tidak perlu. Ya. Tapi kalau kebaktian hari Minggu sudah tertentu waktunya demi kebersamaan ya harus ya. Tapi dalam kehidupan kita setiap hari harus doa jam berapa, tidak ada aturannya. Tetapi sebaiknya kita doa pada waktu kondisi tubuh kita prima, situasi lingkungan tidak mengganggu, untuk doa pribadi. Ya. Apakah harus nyanyi? Alkitab mengajarkan memang Tuhan Yesus pun dengan murid-muridnya menyanyi waktu di taman, sebelum taman Getsemane itu. Jadi nyanyi itu bagian dari pengungkapan perasaan kita kepada Allah. Dan itu menjadi bahasa kehidupan manusia. Kalau nggak nyanyi gimana Pak? Ya kalau memang tidak bisa nyanyi, entah bisu, entah fales, ya enggak apa-apa. Tapi kalau Anda bisa nyanyi, kenapa tidak nyanyi? Kita kan mau mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan, dan manusia memiliki seni untuk mengekspresikan dengan nyanyian. Nah, memecah roti dan lain sebagainya. Memecah roti itu masalah yang berbeda. Ini tidak satu jenis, ini jenis yang berbeda-beda. Anda masukkan dalam kurung dan ini menjadi kacau. Kalau memecahkan roti itu pasti harus dilakukan, karena itu perjamuan Tuhan atau orang kenal sebagai perjamuan kudus. Doa mesti, tapi doa itu apa? Doa itu bukan hanya melipat tangan, yang bertekuk, kaki yang ditekuk. Doa itu dialog dengan Tuhan. Itu bukan ritual sebenarnya, itu kehidupan. Dialog yang berlangsung bukan hanya sewaktu tertentu. Nah ini Anda kurung dalam kurung doa pada waktu tertentu, nyanyi, memecah roti. Ini jenis-jenis yang beda. Ini harus ada pengelompokan sendiri. Oke, saya kira itu dulu ya. Yang kedua, apakah ritual gereja penting untuk anak kecil? Nah ini ritual lagi. Maksudnya kebaktian. Gereja tidak punya ritual. Itu liturgi, semacam seremonial. Nanti jangan dikesankan ritual seremonial itu berbau agama lain ya. Jadi lebih tepat disebut liturgisi sebenarnya ya. Yang sama dengan seremonial ya.
Kalau ritual itu pasti berbau spiritual ya. Boleh juga, tapi jangan dipakai kalimat ini. Kebaktian, pertemuan bersama. Apakah penting untuk anak kecil? Penting. Karena kebaktian sekolah minggu misalnya, pertemuan bersama dengan anak-anak lain dalam menyembah Tuhan. Anak kecil kan juga perlu bersosialisasi dengan kelompoknya. Nah, sekarang bersosialisasi dengan sesama orang percaya dalam bentuk kebaktian. Entah Kamis malam, entah Minggu pagi, terserah. Entah Kamis sore, Kamis ceria misalnya, dibuat pertemuan dengan anak-anak. Penting. Jangan anggap tidak penting, karena mereka juga kebersamaan dengan orang lain penting. Anda kalau tanya saya, Pak, apa perlu anak-anak kita tuh bermain-main dengan orang lain seumurnya? Oh, itu penting. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebaktian, ya. Oke. Ayat 3, bisakah kita hidup sebagai orang Kristen tanpa organisasi gereja? Anda harus tahu organisasi itu apa. Organisasi, ya. Organize, jadi menyusun. Karena kita ini orang percaya yang harus bersekutu, ini kehendak Tuhan. Maka harus ada yang mengorganize. Nah, pengaturan kelompok ini yang disebut organisasi harus tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang masalahnya banyak organisasi akhirnya menjadi tujuan bukan sebagai alat. Tapi bukan berarti lalu tidak perlu organisasi, saudara. Nah, saudara sebagai manusia yang hidup bersosialisasi dengan orang lain, di mana pemerintah juga memeluk bahkan mengikat gereja menjadi bagian dari hidup bersama. Mau tidak mau harus berorganisasi. Misalnya anak Anda mau menikah. Kalau gereja tidak memberkati pernikahan anak Anda nggak sah. Karena pernikahan sah kalau disahkan oleh gereja. Lalu ada anggota keluarga meninggal. Anda mau kubur sendiri. Kan juga pakai pendeta. Lalu pendeta juga punya aturan organisasi, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau pemberkatan nikah syaratnya A, B, C, D, E, F. Kalau menguburkan orang meninggal bagaimana SOP-nya. Mau tidak mau harus organisasi. Anda ini punya masalah pribadi kelihatannya. Anda mengatakan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, tapi dari pertanyaan Anda ini, Anda punya masalah pribadi yang harus dibenahi. Ya, Anda banyak kecewa mungkin. Anda mungkin juga telah melewati hari-hari di mana Anda melihat orang-orang Kristen yang tidak patut hidupnya, membuat Anda menjadi terluka. Terima kasih Pak, sepanjang yang saya ikuti saat ini, Bapak Erastus adalah pengajar yang murni. Terima kasih Pak buat jawabannya. Ini jawaban saya, ya. Oke, pertanyaan kedua. Salam Pak Erastus. Ini dengan seorang pemuda usia 25 tahun dari Manado. Saya dulu pacaran beda agama, tapi setelah saya bertobat dan dibaptis, saya mengubah hubungan menjadi teman biasa. Meskipun hanya sebatas long distance relationship ya. Tapi saya dulu pacaran cukup serius, apalagi pacar saya pernah berkata kalau dia nanti lulus SMK, dia mau pindah agama masuk Kristen, percaya sama saya. Ya, ini perempuan ya pacarnya. Saya tidak mau tahu apakah dia serius mau pindah agama atau tidak. Pertanyaan saya, apakah saya masih bisa mengasihi dia dan berteman serta mengajarkan soal ajaran Kristen dan sharing ayat Alkitab? Bagaimana pandangan Bapak soal terang dan gelap tidak bisa bersatu? Jelas kalau engkau pacaran dengan orang beragama lain, Tuhan tidak menghendaki. Nah, sekarang sudah bagus Anda menjadi teman, tetapi saya melihat teman wanita Anda ini harap Anda menjadi pasangannya. Paling tidak menjadi pacar, dan kalau bisa jadi pasangan hidupnya atau jadi suami. Sekarang yang Anda harus lakukan adalah Anda harus menutup hope itu. Jangan beri harapan bahwa Anda akan jadi suaminya. Anda berkata kami hanya berteman saja. Tapi kalau sudah pernah punya hubungan istimewa, ini bahaya.
Dia akan berharap lalu masuk Kristennya menjadi tidak murni. Jadi sebaiknya Anda mengatakan kita putus dulu ya hubungan pacaran. Benar-benar berteman secara murni. Anda memberikan dia Alkitab atau Anda memberikan dia Truth ID atau link mana untuk bisa mendengar khotbah. Anda juga bisa sharing kepada dia. Lalu Anda terus bertumbuh dalam iman supaya punya kepekaan agar Anda bisa mengerti kehendak Allah siapa teman hidupmu yang patut. Puji Tuhan Anda pria yang baik, pria yang mau berubah, pria yang mau bertobat, ini bagus ya, bagus sekali. Oke ya, jangan pacaran lagi. Berteman saja dan betul-betul dalam batas yang jelas. Kita masuk di pertanyaan ketiga. Psalm Pak Era, saya wanita yang baru menikah 3 bulan. Suami saya umurnya 31 tahun. Selama menikah saya tidak pernah menolak suami dalam berhubungan intim. Tapi suami saya juga jarang meminta untuk berhubungan intim, malah lebih sering saya mengajak berhubungan. Bahkan sudah 2 kali saya mendapati ia masturbasi dengan nonton film porno dan kami ribut besar. Saya sudah bicara kalau saya tidak suka ia masturbasi karena saya menganggap itu perselingkuhan non-fisik. Setiap kali ketahuan suami saya bilang tidak akan menonton film porno lagi, tapi nyatanya ia menonton lagi. Menurut Bapak, apakah yang salah dengan suami saya bertindak seperti ini? Menurut Bapak, apakah masturbasi setelah menikah itu wajar dilakukan dan saya tidak perlu khawatir berlebihan? Karena suami saya bilang daripada ia ke tempat pelacuran masih lebih baik ia masturbasi. Dan setelah saya tahu kebiasaannya masturbasi ini, hidup saya menjadi tidak tenang dan ada rasa insecure dalam diri saya, apalagi saya tengah hamil. Saya takut perilaku suami saya menjadi contoh yang tidak baik bagi anak saya nanti. Mohon arahan Bapak. Menurut Bapak, apakah yang salah dengan suami saya bertindak seperti ini? Pernahkah Anda bertanya, apakah yang salah dari saya sehingga suami bertindak ini? Anda kan tanya, apakah yang salah dengan suami saya bertindak seperti ini? Oh, banyak faktor. Dan dia tidak mendengar jawaban saya mungkin. Tetapi kamu yang bertanya, saya tanya, apakah yang salah dengan kamu sehingga suamimu bertindak seperti ini? Bisa iya, bisa ada, bisa tidak. Artinya kau bisa punya salah, tapi juga bisa tidak. Suamimu memang terikat dengan masturbasi ya, dari tulisan ini. Dan dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu. Mestinya dia bisa setelah punya istri. Karena ada penyaluran. Karena masturbasi itu kepuasan tanpa partner dan ini egoisme sebenarnya, sifat egoisme. Kalimat suami lebih baik ia masturbasi daripada ke tempat pelacuran. Ini namanya evil necessity, jahat tapi apa boleh buat. Ini salah. Apakah wajar pria seperti ini? Tentu tidak, karena Allah tidak mengendaki orang melakukan hal tersebut. Tapi kalau anak-anak muda yang belum dewasa, kadang-kadang kita bisa mengerti ketika dia belum bisa mengendalikan nafsunya. Namun tetap tidak tepat. Kalau suami lebih tidak tepat lagi, tidak benar. Nah sekarang yang saya mau pertanyakan, apakah Anda sudah melayani suami dengan baik? Itu. Jangan sampai suami tidak puas dengan pelayanan Anda di ranjang, lalu suami mencari cara lain untuk itu. Ya. Saya koreksi, Anda punya sikap yang memarahi suami dengan mungkin dengan kasar atau pokoknya Anda protes dia ini loh ya. Kenapa melakukan masturbasi? Mestinya Anda tidak perlu marah ya. Mestinya Anda tidak perlu marah.
Anda sampai mengatakan itu perselingkuhan non fisik. Ini tidak perlu you katakan itu. Kalau seandainya Anda lihat, Anda bilang kenapa Pak, kenapa begitu. Mengerti dulu, paham dulu. Jangan Anda menghakimi dia. Penghakiman itu tidak membuat dia bertobat. Kalaupun dia bertobat, dia tidak bertobat dengan wajar atau bertobat dengan baik. Dia bisa melakukan di mana saja. Dan jangan sampai walaupun dia berkata lebih masturbasi daripada ke pelacuran, dia bisa ke pelacuran. Nah, yang buruk ini nonton film porno ini. Kami ribut besar. Loh, kok ribut besar? Jangan membuat keributan. You harus mengerti suami yang memiliki kekurangan, kelemahan atau cacat karakter ini. You harus memandang suami seperti pasien. Kalau gini loh, kalau ada anggota keluarga Anda yang sakit yang depresi atau sakit gangguan jiwa, Anda kan bisa mengerti. Yaitu jiwa Pak kalau ini, oh sama. Ini sakit juga, cuma beda jenisnya. Terimalah suamimu dengan keadaannya sebagai orang sakit. Nah, Anda bisa mencari Tuhan, menjadi wanita yang rohani, memancarkan kehidupan rohani yang baik, dan mengarahkan suami untuk nanti bersama-sama mendengarkan Truth ID, berdoa dan lain sebagainya. Bukannya ribut besar begini. Ini tidak merubah suami. Dan saya melihat Anda tidak dewasa di sini. Saya khawatir Anda termasuk wanita yang mau berkuasa atau dominan. Ingat ini. Jangan sampai misalnya Anda mengajak berhubungan intim, suami lagi tidak pengen, entah karena satu dan hal, Anda agak memaksa, itu bisa membuat luka. Dan hal itu akan membuat dia tambah dingin nanti, bukannya tambah hot atau tambah tergairahkan, tambah dingin. Lebih baik Anda lemah lembut, ya, tunjukkan kehidupan rohani yang baik, pengaruhi dia dengan kehidupan rohani yang baik. Itu yang Anda lakukan sekarang, ya. Periksa diri, layani suami dengan baik di ranjang, tunjukkan kehidupan rohani yang baik untuk bisa mengubah dia. Itu lakukan dulu. Jangan marah-marah, ya, ingat jangan kasar. Tunjukkan perilaku yang agung sebagai wanita surgawi, ya. Dan kalau suami belum bisa berubah cepat, terima dulu, ya. Jangan tuntut, jangan hakimi, ya. Oke. Pertanyaan keempat. Salam Pak Erastus dari pria usia 46 tahun. Sudah setiap pagi saya suka mengikuti doa pagi dengan Bapak Erastus. Terima kasih Pak Erastus sebagai Bapak rohani saya. Saya perlu menanyakan permasalahan yang dihadapi saudara saya, yakni masalah rumah yang ditinggal mati orang tuanya, tapi dikuasai oleh salah satu saudaranya. Sehingga dua kakak laki-laki dan satu adiknya laki-laki tidak bisa memiliki rumah tersebut. Saya sudah memberi pandangan bahwa tidak perlu diributkan karena rumah kita sesungguhnya di langit baru, bumi baru. Tetapi mengingat saudara-saudara saya yang tidak mempunyai rumah sampai sekarang dan ada yang menumpang di rumah saya, dan saya jadi berpikir ulang apakah masalah rumah ini perlu dibawa ke ranah hukum, mengingat saat ini ada kasus mafia tanah yang sedang viral dan ada informasi KTP saudara saya pernah diminta pinjamkan katanya untuk keperluan balik nama mobil, alasannya. Jadi pertanyaan saya bagaimana menurut Bapak, apakah kita ikhlaskan saja atau perlu juga dibawa ke ranah hukum supaya ada pelajaran pembelajaran maksud saya, keadilan di balik masalah ini. Oke. Yang pertama, kita tidak boleh kopoh-kopoh membawa masalah itu ke polisi atau ke hukum. Yang pertama, coba cari orang yang bisa dihormati oleh keluarga besar membicarakan hal ini, mempermasalahkan hal ini. Ya, coba diajak bicara dulu bersama. Apakah dihadirkan om, tante, atau opa, oma kalau hidup atau siapapun yang bisa membuat saudara ini diajak berunding. Yang kedua, cari pengacara yang baik untuk bisa berunding dan mengatakan bahwa ini masalah hukum. Ya, kalau sampai ada pemalsuan itu pidana. Ya, karena disinyalir peminjaman KTP ini bisa ada unsur-unsur masalah pemilikan tanah, bisa.
Diingatkan dulu. Ya, diingatkan dulu. Nah, pakai somasi yang baik, ya. Jangan sampai ke ranah hukum. Itu dulu yang saya bisa jawab. Tentu saya tidak mengendaki sampai polisi. Itu saja jawaban saya. Nanti bisa bertanya lagi di pertanyaan berikut, ya. Oke. Dari wanita usia 37 tahun di Malang. Salam Pak, saya anggota STT tertentu dan HUM. Saya bergabung di keluarga besar GSKI karena ingin belajar lebih tentang pendalaman Alkitab. Namun tetap bisa menjalankan tugas saya dalam bekerja dan mengurus rumah yang hanya bisa saya dapatkan di tempat ini. Oke, ini dari STT Ekumene ya. Ini mahasiswi STT Ekumene dan HUM, ikut HUM ya. Jadi persekutuan dari anak-anak Tuhan ya, pecinta suara kebenaran. Mohon infonya. Di perjanjian lama hukum Taurat atau hukum Levirat, seorang laki-laki wajib membangkitkan keturunan bagi saudaranya apabila saudara meninggal tanpa meninggalkan anak. Nah, di perjanjian lama hukum tersebut apakah masih bisa dijalankan? Jadi kalau hukum Levirat itu maksudnya kalau ada sepasang suami istri belum punya anak, suaminya meninggal, lalu ada saudara laki-laki yang harus memberikan keturunan. Apakah masih bisa dijalankan? Tidak. Tidak, itu melanggar norma dan juga bisa melanggar hukum. Kalau tidak, mengapa Tuhan tidak konsisten? Padahal Tuhan dulu sangat serius mendukung Levirat. Buktinya Onan yang Tuhan bunuh karena tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Selain itu, hukum ini juga disampaikan oleh Musa sebagai wali Tuhan yang sangat terpercaya saat itu. Hukum ini hanya berlaku bagi bangsa Israel untuk menjaga keturunan mereka. Untuk menjaga keturunan mereka. Saya kira orang-orang Israel modern juga belum tentu masih menganut hukum Levirat ini. Ya, ada hukum lain, hukum negara misalnya. Jadi Tuhan itu memberi hukum juga melihat situasi dan kondisi. Kita sekarang juga tidak perlu melakukan hukum Taurat, bukan? Ya, tidak boleh melakukan perjalanan sekian kilometer. Loh, kita nih bisa sekian ribu kilometer kalau naik pesawat. Jadi bukan Tuhan tidak konsisten. Kalau hal yang prinsip konsisten, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kalbu, budi, kekuatan, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu konsisten. Seluruh hukum itu bergantung pada hukum ini. Nah, bagaimana pengenaan hukum ini di situasi-situasi tertentu kan harus disesuaikan. Oke. Kalau masih dilakukan, apa tidak masuk dalam perzinahan? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa mengini wanita lain yang bukan istrinya sudah berzina, apalagi bersetubuh. Kan malah menjadi satu tubuh ya Pak. Seperti kita tidak boleh bertubuh dengan pelacur, tidak boleh bersetubuh dengan pelacur karena dosa tersebut dilakukan dalam tubuh. Oh iya, maksudnya tidak mengingini wanita lain ya jelas wanita yang bukan haknya untuk diingini. Jadi kalau dalam Levirat itu saudara kakak, misalnya adik meninggal, kakak menikahi bukan karena mengingini, tapi karena mau memenuhi hukum. Tapi saya kira hukum seperti ini di zaman modern belum tentu masih eksis ya. Tetapi yang penting mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap dan sama manusia seperti diri sendiri. Ini konsisten Allah. Sebagai wanita baik di PL maupun PB, saya tidak akan rela apabila suami saya memiliki anak bukan dari saya. Mengapa di PL Tuhan mendukung poligami walaupun dia dengan ipar sendiri? Ini bukan poligami ya, memberikan keturunan setelah itu ya sudah, tidak hidup bersama lagi loh. Bukankah lebih sederhana bila wanita tersebut kawin lagi daripada Tuhan menyuruh saudaranya laki-lakinya membangkitkan keturunan bagi wanita tersebut? Loh, Anda jangan lupa bahwa bangsa Israel itu sangat patrilineal. Garis keturunan ayah itu sangat ditentukan dengan segala warisan yang akan diturunkan. Supaya wanita ini tetap bisa memberikan keturunan dan nama bagi suaminya.
Dan Tuhan luar biasa di sini. Kalau tujuan agar marganya tidak mati, hak waris tanah tak beralih ke orang lain, kan bisa angkat anak dari keturunan adik laki-lakinya. Misalnya kan tidak harus mengawini. Bukankah pasangan menikah yang tidak memiliki anak? Bukankah pasangan menikah yang tidak memiliki anak, harta tanahnya juga akan diberikan kepada orang lain? Contoh Abraham, seandainya dia tidak punya anak, hartanya akan diberikan pada hambanya, Lot. Kepada hambanya, strip Lot. Kan sebenarnya Tuhan tidak perlu melegalkan hukum Levirat. Ya. Kan ada cara lain mengingat hal ini tidak sesuai dengan hati Tuhan. Mohon pencerahannya. Kita hidup di zaman sekarang yang tidak melihat situasi secara lengkap pada zaman itu. Jadi Anda memandang ini dari perspektif dunia kita hari ini dan cara pandang kita hari ini. Tentu situasi dunia waktu itu dengan rancangan Allah untuk keturunan Israel agar tetap eksis dan memiliki garis keturunan setiap orang, itu tidak bisa kita pahami dengan pikiran modern kita. Misalnya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Anak pertama Ruben punya istri misalnya. Ruben meninggal, Simeon memberikan keturunan untuk abangnya. Mereka itu begitu ketat dalam patrilinealnya dan menghargai setiap garis keturunan. Dan kita sekarang tidak punya anak juga nggak apa-apa. Nah, dalam kehidupan sebagai orang percaya, ya boro-boro menikah, boro-boro punya anak, tidak menikah pun nggak masalah. Jadi kita tidak bisa memandang hukum Levirat dengan kacamata kita hari ini. Oke. Apa maksud Markus 9 ayat 49? Karena setiap orang akan digarami dengan api. Jadi setiap orang akan diubahkan. Setiap orang akan diuji. Apakah menjadi baik atau tidak baik, menjadi lebih berkualitas atau lebih buruk dengan penderitaan. Dengan kejadian-kejadian hidup yang dialami setiap orang. Nah, ini yang saya bisa jelaskan. Oke. Lalu pertanyaan berikut ya. Dari laki-laki usia 37 tahun, ini pertanyaannya, tulisannya banyak, ini banyak masalah-masalah pribadi nih. Nanti akan saya jawab di pribadi saja ya. Oke. Pertanyaan yang keenam. Salam Pak Pendeta, saya seorang wanita usia 40 tahun. Bagaimana menghadapi suami yang suka bicara kasar seperti aduh, ini kasar sekali, jadi saya nggak perlu membacakannya ya. Kasar, porno, nggak patut dibaca. Di saat saya berbuat kesalahan dan saat saya menolak berhubungan badan karena capek, plus memang seharian suami sibuk lihat HP dan nggak pernah, jarang ada komunikasi. Hanya saat malam suka baik-baikin karena mau minta jatah. Kalau saya menolak, dia langsung dorong-dorong saya dengan penuh kemarahan sampai saya deg-degan gemeteran. Kalau misalnya berantem, nanti dia akan bilang nangis. Lagi ntar yang membuat saya tambah sakit hati. Nangis lagi. Aduh ini. Lalu saat misal saya jatuh atau sakit, juga malah dimarahi karena ketidakhati-hatian, bukannya ditolong. Dan tiap kali habis kayak begini saya selalu yang inisiatif untuk memulai pembicaraan lagi, karena suami pasti diemin saya. Biasa saya butuh waktu beberapa hari buat menata hati saya setelah kekasaran suami saya itu, baru approach suami kembali. Tolong Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan karena saya tertekan sekali. Terima kasih Pak sudah berkenan membaca tulisan yang panjang. Ini belum panjang. Anda ketemu pria yang salah ini. Tetapi kesalahan ini bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan Anda. Suami Anda ini memang tidak dewasa dan buruk karakternya ya. Tetapi banyak pria seperti ini ya. Yang saya harus persoalkan, mengapa ya suami jadi seperti ini? Apakah Anda punya peran juga? Ini yang saya mau tanyakan ya. Karena seringkali suami rusak karena istrinya yang memulai ya. Tidak melayani dengan baik.
istri juga kasar, istri tidak memberikan keteduhan, lalu suami menjadi rusak, bisa. Tetapi saya tidak menuduh Anda sebagai penyebab rusaknya suami ya. Saya hanya mengajak saudara untuk bisa berubah. Ini nggak bisa dilawan dengan apapun ya. Ini nggak bisa dilawan dengan apapun. Ini harus dilawan dengan sikap hidup yang Anda berubah. Firman Tuhan mengatakan suami yang tidak takut akan Allah diubah oleh kelakuan istri. Jadi Anda harus berubah dulu. Sesuci-sucinya, sesaleh-salehnya, ikuti Truth ID, berdoa bersama dengan saya. Ini satu-satunya jalan untuk mengubah suami Anda. Percaya. Anda punya suami akan berubah lewat itu. Sementara sabar, tahan ya. Sabar, tahan. Roh Kudus akan memberikan Anda hikmat dan kekuatan bagaimana menghadapi dia. Sekarang Anda berambisi dulu memiliki kerohanian yang baik, kesucian hidup, hati yang dipindahkan di kerajaan surga. Lalu lihat perubahan yang akan terjadi. Jangan banyak bicara kepada suami dan jangan kasar. Lalu menangani masalah ini nanti Roh Kudus akan pimpin Anda bagaimana menghadapi suami seperti itu. Ikut doa bersama saya, ikut Truth ID terus. Tuhan akan memberikan kecerdasan rohani. Percayalah Tuhan akan bela Anda. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.